Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sahabat pembelajar, jumpa lagi di IES Channel. Channel untuk belajar apa saja. Kali ini saya akan membacakan berita trending. Trending topik kali ini adalah tentang kritikan dari BEM UI terhadap Presiden Jokowi. Mereka menyebutnya the king of lip service. Tentu saja ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ya pro kontra ya. Dan terutama yang paling ramai adalah para buzzer di media sosial, luar biasa tanggapannya. Dan tidak kurang-kurang Rektor UI sendiri memanggil 10 orang mahasiswanya untuk kepentingan itu. Dan justru sikap rektor ini malah menimbulkan berita baru ya, yang sangat menarik. Kita akan bacakan. Kita perlu tahu apa tanggapan Presiden sendiri tentang kritikan terhadap dirinya. Saya akan bacakan dari berita dari Kompas ya. Tanggapan Jokowi. Saya dulu disebut-sebut kelemar-kelemer, lalu pelonga-pelongo, lalu ganti lagi otoriter. Kompas.com 29 Juni 2021. 16.16 WIB, jadi sore kemarin berita ini ya. Jakarta, kita bacakan saja. Jakarta, Kompas.com. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan atas kritikan berupa gambar dan narasi yang diunggah oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. Dalam unggahan BEM itu, Jokowi disebut sebagai sosok the king of lip service. Pasalnya, dirinya dinilai kerap memberikan janji tetapi tidak direalisasikan. Menurut Jokowi, kritikan yang disampaikan BEM UI menjadi salah satu sekian banyak julukan yang pernah diberikan kepadanya. Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemer. Ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter. Ujarnya saat memberikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden Selasa 29 Juni 2021. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service lanjutnya. Atas berbagai julukan di atas dan kritikan terbaru dari BEM UI tersebut, Jokowi menyebutnya bentuk ekspresi mahasiswa. Menurutnya di negara demokrasi mengkritik boleh saja dilakukan. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ujar Jokowi. Ya, berarti kan tanggapan Presiden Jokowi sendiri positif ya terhadap kritikan terhadap dirinya. Dan menyebutkan, ya, pihak universitas tidak perlu menghalangi seperti itu. Kepala negara pun menilai apa yang disampaikan oleh BEM UI merupakan proses belajar menyampaikan pendapat. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, tambah Jokowi. Ya,
kita lihat sendiri, Presiden Jokowi sendiri menanggapi positif terhadap kritik terhadap dirinya. Namun bagaimana yang di luar diri Presiden sendiri, yang di lingkungan seputar Presiden, ya banyak sekali tanggapan-tanggapan. Yang paling menarik adalah tanggapan atau reaksi Rektor UI terhadap tindakan mahasiswanya ini, yang lalu kemudian melakukan pemanggilan. Tetapi sikap Rektor UI ini malah justru seperti orang menepuk air di dulang. Pemanggilan terhadap mahasiswanya tentu ditanggapi negatif oleh orang-orang yang mendukung kebebasan berpendapat di ruang publik, yang tentu saja sepanjang itu tadi yang dikatakan oleh Presiden Jokowi memperhatikan kesopan santunan. Nah, apa yang menjadi saya katakan sebagai menepuk air di dulang? Kita bacakan berita berikutnya. Ini tentang Rektor UI. Iya, ternyata Rektor UI sendiri adalah pelanggar undang-undang, ya, pelanggar peraturan. Ini kita bacakan dari Tempo, Selasa 29 Juni 2021, sore juga. Judulnya, Rektor UI rangkap jabatan, Ombudsman buat publik bertanya-tanya. Kita bacakan saja. Tempo.co Jakarta. Anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Patika mengatakan rangkap jabatan Rektor UI Ari Kunchoro sebagai Wakil Komisaris Utama di perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuat publik makin mempertanyakan pemanggilan BEM UI tersebut. Pemanggilan BEM UI oleh pihak rektorat itu terjadi setelah organisasi mahasiswa tersebut mengunggah meme mengkritik Presiden Jokowi disertai tulisan Jokowi the King of Lip Service atau Jokowi Raja Pembual. Tentunya hal seperti ini akan berbeda responnya kalau Rektor UI tidak merangkap jabatan, kata YK kepada Tempo Selasa 29 Juni 2021. Sejumlah kalangan dan warganet di media sosial ramai-ramai mengkritik sikap Rektorat UI yang dinilai mengekang kebebasan berekspresi serta kebebasan akademik. Menurut YK, respon publik tak akan sekencang ini jika Rektor UI Ari Kunchoro tak merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT BRI Persero Tbk. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jabatan komisaris akhir-akhir ini bukanlah lagi jabatan profesional, cenderung jabatan-jabatan ya karena ada latar belakang politik. Nah, posisi Rektor UI yang memanggil mahasiswa yang mengkritik Presiden Jokowi tentu saja langsung dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik seorang Rektor UI dalam mengambil tindakan. Jadi ada kepentingan politik di balik itu, sehingga publik mempertanyakan. Padahal ternyata seorang rektor tidak boleh merangkap jabatan. Kita lanjutkan beritanya ya, ini dari Ombudsman. Karena rangkap jabatan, publik jadi mempertanyakan apakah ini prosesnya pembinaan semata atau karena ada tekanan yang membuat Pak Ari Kunchoro harus bertanggung jawab meredam sikap dari BEM UI itu, kata YK. Padahal seperti kita tahu tadi, langsung Presiden Jokowi sendiri menanggapi positif terhadap kritikan ini. Ya.
dan malah mengatakan universitas tidak perlu melakukan apapun sebenarnya gitu. Tapi inilah ya, karena sikap yang tidak netral tadi, kepentingan politik di belakangnya, reaksi rektor UI seperti itu. Ini yang saya katakan seperti menumpuk air di dulang. Cenderung menanggapi negatif terhadap tindakan mahasiswanya dengan sikap seperti itu, tapi dia sendiri melakukan pelanggaran ini. Hasil pemeriksaan Ombudsman RI menyatakan pengangkatan Ari Kunchoro sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT BRI Persero Tbk termasuk maladministrasi. Nah, ini dinyatakan oleh Ombudsman. Ombudsman menyatakan pengangkatan ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. Pasal 35 huruf C Beled tersebut mengatur rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah maupun swasta. Ari Kunchoro merupakan rektor UI untuk periode 2019-2024. 2024 kali ya maksudnya ya. Tetapi ia didapuk menjadi penjabat perusahaan pelat merah itu pada tahun 2020. Nah, jadi sebenarnya secara kronologis ketika diangkat sebagai wakil komisaris utama ya di salah satu BUMN tadi, dalam posisi sedang aktif menjabat sebagai rektor, dan ini melanggar PP nomor 68 tahun 2013 tadi itu. Statuta UI sendiri menyatakan rektor dan wakil rektor tidak boleh rangkap jabatan komisaris di BUMN dan BUMD maupun swasta. Kata YK, ihwal rangkap jabatan. Jadi apa yang terjadi? Mestinya seperti apa? Ya tentu saja yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan pemerintah nomor 68 harusnya ditindak lebih dahulu dong. Seorang rektor UI gara-gara memanggil mahasiswanya malah ketahuan rangkapan jabatan itu di publik. Yang selama ini mungkin orang tahu saja tetapi tidak mempersoalkan ya. Tapi sekarang karena ini sudah menjadi trending topik, kita tunggu apa tindakan dari UI sendiri dan pemerintah terhadap posisi seorang rektor UI ini. Ya seharusnya dia harus memilih salah satu jabatan ini. Jangan sampai muncul lagi ada istilah baru, jargon baru ya, the king of double job. Bagi seseorang yang merangkap jabatannya, yang ada vested interest di dalamnya. Satu sisi pengelola tertinggi di akademik, di lingkungan akademik, yang harus menjamin adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik di lingkungannya. Satu sisi tadi memiliki jabatan yang sudah rahasia umum ya. Jabatan itu adalah jabatan karena politik, bukan karena profesional. Ya itu berita yang trending kali ini yang bisa kita bacakan. Kita tunggu berita selanjutnya bagaimana kelanjutan cerita tentang rangkap jabatan ini. Keep learning, doing, and praying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.